Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberi informasi kepada Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini di beberapa komunitas atau di beberapa gereja seringkali terjebak. Pada saat kita sedang beribadah, kita terlalu terburu-buru pengen cepat selesai. Seringkali bahkan yang sudah dilatih 3-4 lagu, ya udah sesuai aja 3-4 lagu. Tapi kita harus terus belajar untuk membiarkan Roh Kudus berbicara. Dan kalau Roh Kudus berbicara, nyanyikan lagu ini. Nyanyikan. Kalau Roh Kudus katakan, teruskan. Sembah Yesus. Kita perlu meneruskan. Sehingga bukan format, bukan pattern, bukan pola yang harus jadi patokan. Tapi izinkan dia berbicara. Sometimes mungkin firman sederhana, gak panjang. Tapi kita tenggelam di dalam worship. Justru disitulah kita disentuh, dijamah oleh Tuhan. Justru pada saat lagi kita worship, kita sedang melayani Tuhan kita. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita mendengar Tuhan bicara kepada kita. Tapi sekali-kali boleh. Pada saat kita menaikkan pujian, pada saat kita menaikkan penyembahan kita, kita sedang melayani Bapa kita di sorga. Kita sedang melayani Yesus yang kita sembah. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya ini terus perlu ya dikembangkan. Saya pastikan Kelvin, Liani, tenang, jangan terlalu kaku. Izinkan Roh Kudus berbicara di hatimu. Karena kalau Roh Kudus berbicara di hati Liani untuk menyampaikan sesuatu, sampaikan, jangan takut. Oke? Kita akan sama-sama menikmati kedalaman hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar datang beribadah, terus pulang. No, kita harus bisa merasakan sesuatu yang lebih dari itu. Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Mengapa kita hari ini memperingati kematian Kristus? Saya sudah siapkan buat Bapak Ibu Saudara supaya kita sama-sama belajar. Oke, saya kasih judul The Death of Christ, kematian Kristus di kayu salib. Kalau saudara perhatikan, kok macet? Nah, oke. Kira-kira kematian Yesus di kayu salib, apakah itu kekalahan atau itu kemenangan? Bergantung dari bagaimana cara kita memandang. Percayalah, buat iblis, kematian Yesus di kayu salib itu adalah kemenangan buat dia. Kalah loh. Dan dia memandang bahwa Yesus kalah, bahwa Yesus tidak berkuasa. Katanya Tuhan, kok gak bisa turun dari salib? Katanya Tuhan, tapi kok gak bisa melakukan mujizat? Biasanya dia bisa bikin mujizat, kenapa enggak dia bisa bikin mujizat? Turun aja dari kayu salib, lakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasmu sebagai Tuhan. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dan buat iblis, nah kalah loh. Tapi tahukah saudara, iblis melihat ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Untuk mengikuti kehendaknya. Kehendak Bapaknya. Dan ketika dia mati, iblis bersuka cita. Dia merasa bahwa dirinya menang. Dan Yesus kalah. Tapi tahukah saudara, apa yang dilihat oleh Bapa di sorga? Yang dilihat oleh Bapa di sorga, ketaatan Yesus adalah sebuah kemenangan. Yang percaya katakan amin. So itu sebabnya hari ini kita akan belajar. Bukan apa yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat. Seringkali problem, masalah, konflik, penderitaan, kesesakan, kesulitan hadir dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat? Seringkali kita terjebak melihat itu. Sesuatu yang kita lihat. Tetapi kalau kita menggunakan
sudut pandang yang lain, bagaimana kita melihatnya, maka kita akan melihat ada sesuatu yang bernilai dari konflik, dari problem, dari masalah, dari kesesakan, dari penderitaan, dari kesulitan. Sehingga kita tidak menjadi seseorang yang terlalu cepat untuk menyimpulkan ketika kita melihat seseorang dalam keadaan menderita. Atau melihat seseorang dalam keadaan terpuruk. Ketika melihat seseorang dalam keadaan mengalami kesesakan. Kita kan seringkali melihat ketika ada orang yang mengalami kesesakan, penderitaan, kesulitan, keterpurukan, bisnisnya ditutup. Kita selalu menganggap bahwa, lihat, gak setia sih sama Tuhan. Lihat, gak rajin sih datang ke gereja. Lihat, gak setia sih datang ke klub, ke komsel. Lihat, dia kurang dekat sih sama Tuhannya. Mungkin, iya. Tapi tidak selalu. Apakah ketika Yesus harus mati di kayu salib berarti dia tidak dekat dengan Bapaknya? Apakah ketika Yesus harus mati di kayu salib, apakah karena dia menjadi seseorang yang rebel kepada Bapaknya? Enggak loh. Apakah ketika Yesus harus mati di kayu salib berarti Yesus karena kurang setia, karena kurang kualitas hubungan pribadi dengan Tuhannya, dengan Bapaknya? Tidak. Itu sebabnya ketika ada seseorang yang mengalami sesuatu, kita tidak terlalu cepat untuk menyatakan bahwa ini karena kutuk, ini karena orang ini gak becus, ini karena orang ini gak setia ikut Tuhan, ini karena orang ini gak rajin datang ke gereja. Belum tentu. Ayub, dia menderita dalam satu hari. Kalau saudara berusaha, pernah gak dalam satu hari Anda kehilangan harta Anda, ludes semua, rumah terbakar, dan anak mati semua dalam satu hari. Kalau hari ini kita merasa bahwa begitu menderitanya kita, dengar, Ayub jauh lebih menderita dalam satu hari, man. Hilang semua. Bahkan istrinya berkata, tidak lu ikut Tuhan. Kutukilah Tuhanmu. Tapi Ayub berkata, ini wanita mulutnya gak benar, ini mulutnya kurang ajarin. Kalau kita mau menerima yang baik dari Tuhan, kenapa kita tidak mau menerima yang kurang baik dari Tuhan? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Dengar baik-baik. Di dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan mulutnya. Pada saat mengalami sesuatu, apa yang Anda lihat atau bagaimana cara Anda melihat? Mari kita lihat dari sudut pandang sesuatu yang mulia sebenarnya yang sedang dilakukan oleh seseorang kepada Tuhannya. Mungkin orang-orang akan berkata bahwa kita miskin, bahwa kita kere, bahwa kita mengalami kebangkrutan. Padahal sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu Tuhan. Kita sedang mengorbankan apa yang menjadi harta kita buat Tuhan. Dari mana sudut Anda kita memandang? Dari sudut mana Anda memandang setiap masalah? So hari ini pastikan, hari ini kita belajar memandang dari sudut pandang Bapa di sorga. Seperti apa kematian Yesus? Bilang kiri kanannya, kematian Yesus itu penting. Bilang kiri kanannya. Bilang kiri kanannya, kematian Yesus itu penting. Oke, lihat. Apakah kekalahan atau kemenangan? Nah, lihat di Filipi yang kedua, ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata, and when he was living as a man, he humbled himself. Satu, turun derajat ya, merendahkan diri. Pertanyaannya, merendahkan diri gampang apa susah? Sulit. Ketika Anda benar, suami Anda salah, kira-kira mau gak Anda merendahkan diri? Datang lebih dulu kepada suami Anda. Manusia akan bilang begini, dia yang salah, dia yang harus datang. Betul? Tapi dengar baik-baik. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, yang datang duluan, apakah Adam kepada Tuhan? Atau Tuhan yang datang kepada Adam? Tuhan datang kepada Adam. Tuhan yang cari, bukan Adam yang cari. Merendahkan diri itu tidak mudah. Dengar baik-baik. Untuk merendahkan diri kita perlu belajar. Katakan sama-sama.
Untuk merendahkan diri kita perlu belajar. Katakan sama-sama, 2, 3. Dan untuk belajar kita perlu merendahkan diri. Untuk belajar kita perlu merendahkan diri. 2, 3. Hanya orang sombong yang gak mau belajar. Itu sebabnya di janji nikah saya, rekomitmen saya minggu yang lalu, saya berkata kepada istri saya, we are different. Saya dan istri saya beda. Istri saya maunya cepat. Istri saya maunya terstruktur. Saya beda. Saya bukan tipe orang yang kepengen cepat. Saya bukan tipe orang yang teratur seperti istri saya. Tapi dengar baik-baik. Yang saya janjikan kepada istri saya adalah, saya akan mau terus belajar. Kan tidak mudah. Belajar untuk memperbaiki diri. Adakah sesuatu yang salah dengan istri saya? Tidak. Tapi saya harus belajar mengikuti ritme. Belajar. Dan istri saya pun harus belajar. Apakah nggak punya kelebihannya? Nggak maukah belajar? Perlu belajar. Dan untuk mau belajar perlu merendahkan diri. Is that right? Kalau Anda tidak merendahkan diri, Anda tidak akan pernah belajar. Percayalah. Mari belajar merendahkan diri. Karena untuk merendahkan diri perlu belajar. And when he was living as a man, he humbled himself. Turun 1 derajat, merendahkan diri. Lalu, fully obedient to God. Gila. Taat kepada bapaknya. Taat kepada Tuhan. Taat itu mudah apa gampang? Taat itu mudah apa gampang? Mudah kalau mengikuti keinginan kita. Gampang. Jam 10 ada ibadah. Jumat Agung. Who cares? Enak di rumah kali. Bobo. Gue mah pengen bobo aja. Untuk mengikuti keinginan kita gampang. Tapi untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan kita nggak gampang. Karena kita punya pilihan hari ini. Dan saya ini selama kita berdiri United Community Church, inilah pertama kali kita mengadakan ibadah Jumat Agung. Karena dulu apa pertimbangannya? Semua punya orang tua. Dan orang tua gerejanya beda. Lalu saya rilis. Kalian beribadah bersama dengan orang tua. Temani orang tuamu untuk beribadah di gerejanya. Tapi semakin tumbuh, semakin bertambah. Ada sebuah kebutuhan bahwa kita perlu juga bersama-sama melakukan ibadah Jumat Agung. Dan saya pikir itu baik. Tadi waktu lagi datang, saya pikir tidak apa-apa. Karena ini pertama, Vin. Jadi waktu datang 10 orang, tidak apa-apa. Pada saat lagi kita preparation, kita bilang kan sama-sama, we don't care. We will worship our God. We put our eyes, focus on Him. Kita taruh mata kita bukan kepada jumlah banyaknya, tapi kita datang untuk menyembah Dia, menyenangkan Dia, dan menghormati Dia akan kematiannya di kayu salib. Dan hari ini, menurut saya ini banyak loh. Menurut saya luar biasa. Anda bisa korbankan liburan Anda untuk datang menghormati kematian Yesus di kayu salib. Wow, itu mulia, itu keren, itu keren. Saya tidak sedang menghakimi mereka yang berlibur pada saat ini, tidak. Mungkin dia sudah beli tiketnya dari jauh hari, tidak salah, tidak apa-apa. Tapi kita akan tetap melakukan ini, memperingati kematian Yesus di kayu salib. Merendahkan diri, taat. Taat itu tidak mudah. Apalagi taat kepada pemimpin rohani. Taat kepada ayah rohani. Taat kepada orang tua. Nggak gampang. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kan udah bisa nyetir. Ada banyak pertimbangan di hati orang tua. Anak siap aja. Tapi kita belum siap. Kalau sampai terjadi sesuatu. Nggak terpikir. Terima kasih untuk Casey yang mau taat. Oke, Dad. Wow, oke, Mam. Taat itu gak mudah. Merendahkan diri, taat. Terus, bahkan taatnya itu bukan sementara. Taatnya itu bukan sebentar.
tapi taat sampai mati. Kalau kita taat sampai orang tersebut baik sama kita. Betul? Saya mau taat sama pemimpin saya kalau pemimpin saya memperhatikan saya. Saya mau taat pada orang tua kalau orang tuanya sayang sama kita. Tapi Yesus enggak. Taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Bukan mati yang terhormat. Ada orang yang pernah ketemu dengan saya. Dan terus kemudian saya lihat dia luka. Dia kecelakaan. Terus saya bilang gini, gila lu kenapa? Keserempet beca ya? Gila, gengsi pak. Masa keserempet beca? Keserempet Mercy. Kalau kita enggak, gengsi. Ketubruk beca. Aduh, ngomongnya gimana ya masa ketubruk beca? Merendahkan diri. Taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Mati yang mengenaskan. Saya yakin dan percaya. Saat itu Yesus berdoa, kalau boleh. Matinya jangan kayak gini caranya. Masih ada cara yang lebih mulia dari ini. Tapi Bapa berkata, tidak. Kau harus melakukannya. Bukankah kita seringkali berdoa, Tuhan lakukan ini. Tapi seringkali Bapa berkata, lakukan ini. Kita minta supaya itu dilakukan dari hidup kita. Lakukan dengan lakukan. It's different. Tapi bagaimana? Maukah kita menjadi pribadi yang saya merendahkan diri Tuhan. Saya mau taat. Bahkan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Seperti yang Yesus lakukan. Maukah kita hari ini belajar bersama-sama menjadi pribadi yang rendah hati. Merendahkan diri kita. Dalam hidup cuma dua pilihannya. Merendahkan diri atau direndahkan. Karena situasi dan kondisi akan dikirim oleh Tuhan. Untuk membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kenapa? Karena kitanya kurang mau rendah hati. Merendahkan diri kita itu adalah keputusan kita. Tapi kalau kita direndahkan terpaksa. Karena kita bandel. Tuhan kirim situasi, kondisi, orang-orang dikirim Tuhan untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi pribadi yang lebih humble. Sometimes kita berpikir bahwa kita ini udah humble. Until one day kita ketemu dengan seseorang. Lalu terjadi konflik. Kita baru sadar bahwa kita kurang humble. Wow. Ingat. Setelah Yesus merendahkan diri. Taat. Mati. Sampai mati di kayu salib. Maka ada kalimat berikutnya. So God raised him to the highest place. Itu sebabnya Tuhan menaruh dia di tempat yang tertinggi. Bahkan Tuhan membuat namanya menjadi nama yang terbesar. Nama di atas segala nama. Ingat baik-baik. Promosi itu datang dari Tuhan. Ketika kita mau belajar merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita. Yang percaya katakan amin. Bilang kiri kanan, promosi datang dari Tuhan. Katakan sama-sama, promosi datang dari Tuhan. Tapi syaratnya satu, merendahkan diri. Taat. Bapak rohani tidak selalu memberikan persetujuan. Tapi dia selalu memberikan tujuan. Dengar baik-baik. Banyak orang mencari bapak rohani untuk meminta persetujuan. Tidak. Bapak rohani seringkali tidak memberi persetujuan kepada saudara. Kowing itu tidak selalu memberikan persetujuan kepada langkah-langkah saya, keputusan-keputusan yang saya ambil. Tidak. Tapi dia selalu memberikan tujuan. Tujuannya ini, Oci. So hari ini kita belajar. Bagaimana cara kita melihat. Bukan apa yang kita lihat. Prinsip dunia adalah keuntungan. Betul? Memberi adalah kerugian. Karena ada sesuatu yang hilang dari kantong kita. Tapi prinsip kerajaan enggak. Justru kalau kalian berhemat, justru itu adalah kerugian. Memberi adalah sebuah kebahagiaan. Beda prinsipnya. Dari mana cara Anda memandang? Manusia akan memandang bahwa kalau ada sesuatu yang keluar dari kantongnya, itu adalah sebuah kerugian. Tapi Bapa melihat tidak. Ketika Anda berani mengeluarkan sesuatu, merilis sesuatu dari kantong Anda. Buat Bapa di sorga, Anda orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan katakan apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. So hari ini
bukan apa yang Anda lihat, tapi bagaimana cara Anda melihat. Itu sebabnya jangan jadikan apa yang dikatakan manusia, judgment dari manusia, sebagai ukuran hidup kita. Melainkan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan mau bilang hidup saya kere, saya gak peduli. Mereka gak tahu apa-apa. Mereka gak tahu berapa banyak yang saya lepaskan, mereka gak tahu. Itu sebabnya saya gak mau dengar apa kata orang, saya mau dengar apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? You are precious. You are the apple of our eyes. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau berharga di mataku. Ketaatan kita ketika kita merilis sesuatu adalah sebuah kebahagiaan buat Bapa di sorga. Tapi di mata seseorang mungkin gila, lu goblok-goblok banget, ngapain? Dulu dalam perjalanan pelayanan saya. Nah di sini ada Shannon nih. Shannon Engkong. Ya. Shannon dulu uncle nih. Waktu ngurus papi. Ada orang yang ngomong sama uncle gini. Lu ngapain ngurusin orang yang kayak gitu? Abis waktu, abis energi, abis emosi. Kalau gua jadi lu, tinggalin aja. Masih banyak orang yang bisa diurus. Itu menurut mata manusia. Tapi Tuhan bilang, urus anak ini. Ketaatan saya buat seseorang, lu goblok. Ngapain ngurusin yang kayak gini? Tapi di mata Bapa di sorga, kalau Tuhan bilang urus dan saya taat, I don't care. Orang mau bilang itu goblok, orang mau bilang itu lu ngabis-ngabisin waktu, bocuan, lu boleh ngomong apa aja, I don't care. Dan saya mau dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan suruh urus sen-sen. Belajar taat. Bukan karena untung rugi. Karena Tuhan suruh belajar taat. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita hari ini sulit untuk merendahkan diri dan taat. Tapi hari ini Yesus telah menunjukkannya kepada kita. Dia merendahkan diri dan taat. Kita punya pilihan. Ketika kita capek, kita bisa saja kita memilih untuk beristirahat. Bisa. Oh lagi males, gue males. Tapi kalau Tuhan bicara di hatimu, no. Pergi dengan orang itu, urus orang itu, belajar untuk taat. Yang percaya katakan amin. Yohanes 12 ayat ke-24 berkata demikian. I tell you the truth. A grain wheat must fall to the ground. Satu butir gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Untuk memunculkan banyak benih lagi. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan banyak buah. Tapi ternyata di bahasa Inggris bukan banyak buah. Tapi banyak seeds. Banyak benih-benih lagi. Banyak butiran-butiran lagi. But if it never dies. Kalau itu nggak jatuh dan mati. Dengar baik-baik. Itu cuma satu butir saja. Betul? Tapi kalau jatuh. Dia akan menghasilkan banyak sekali. Tapi kan syaratnya satu. Emang harus jatuh, mati, tertanam di tempat yang gelap. And then it is not popular. Dan itu gak populer. Berapa banyak di antara kita hari ini? Tuhan izinkan kita hari ini harus mengalami sesuatu seperti biji gandum ini. Butir gandum ini untuk jatuh dan mati, tertanam, terikat. Dan itu gak enak. Tapi dengar baik-baik, apa yang sedang kau lakukan ketika engkau taat. Tuhan akan memunculkan banyak buah. Banyak benih-benih lahir dari ketaatan kita kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. So apa yang kita bisa pelajari dari kematian Kristus? Ketaatan dalam penderitaan. Karena banyak orang ketika menderita, dia gak taat sama Bapaknya. Waktu menderita, dia coba cari kesenangan. Dia coba cari kenikmatan dunia. Pada saat waktu lagi penderitaan, dia memilih untuk hidup semaunya dia. Tapi keren, Yesus enggak. Dia punya pilihan, tapi dia memilih. Kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kalau tidak, kehendakmu yang jadi dalam hidupku. Sedap. Bilang kiri kanannya, kalau di sebelahmu ada pasangan, bilang begini. Kehendak Tuhan
paling utama dalam hidupku. Bilang kiri kanan, kehendak Tuhan paling utama dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Ketaatan dalam penderitaan. Itu sebabnya sekali lagi saya tekankan, jangan terlalu cepat menyimpulkan penderitaan atau kesesakan seseorang sebagai punishment dari tindakan. Puas. Nah itu tuh. Puas. Ya karena dia tuh. Makanya. Ya rasain aja dia. Belum tentu. Jangan-jangan memang Tuhan sedang membawa dia masuk di dalam penderitaan. Seperti yang harus Yesus alami. Lalu kemudian ke depannya Tuhan mengangkat dia karena ketaatan dia kepada Kristus. Wow. Itu mulia. 1 Petrus 2 yang ke-21 berkata demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dengar baik-baik. Untuk itulah Irwan dipanggil. Untuk itulah Vio dipanggil. Untuk itulah Firna kamu dipanggil. Abed. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Untuk itulah. Itu yang mana? Kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Iya, nggak gampang, nggak gampang ini. Kenapa? Kamu dipanggil untuk menderita loh. Kita dipanggil untuk menderita, tapi nggak banyak orang yang mau menderita. Semua pengen bahagia. Tapi Tuhan bilang kita harus mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejak berarti gimana? Kalau Yesus menderita, kita harus menderita. Kalau Yesus melakukan pengorbanan, kita harus melakukan pengorbanan. Kalau Yesus meninggalkan semua popularitas, merendahkan diri, kita harus melakukan hal yang sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan dia meninggalkan teladan. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Ini dengar baik. Perhatikan baik-baik. Jika seorang ayah merokok, maka pesan yang sedang disampaikan adalah merokok adalah hal biasa dan bukan kesalahan. Jika seorang ayah tidak pergi ke gereja, maka pesan yang sedang disampaikan adalah Tuhan dan gerejanya tidak penting. Nah, baik-baik. Hidup kita itu adalah pesan. Pesan apa yang mau disampaikan buat generasi kita? Gak sadarkah kita bahwa apa yang kita putuskan, sikap kita, tindakan kita, cara bicara kita, ternyata itu dilihat oleh generasi. Mereka tidak selalu mengikuti perkataan kita, tapi dia selalu mengikuti tindakan kita, percayalah. Ingat, hidup kita adalah pesan. Katakan, hidup kita adalah pesan. Respon, sikap, keputusan, tindakan. Itu sebabnya yang jauh lebih penting bukanlah menyampaikan pesan, tapi menjadi pesan itu sendiri. Kalau kita belum menjadi pesan yang baik, kalau kita belum menjadi teladan, minta maaflah kepada istri Anda, kepada suami Anda, kepada anak-anak Anda. Maaf ya, kalau papa belum jadi berkat. Kalau papa belum jadi teladan dalam hidupmu. Sebab itu menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Karena hidup adalah pesan. Saya pernah ada satu kejadian dengan anak saya yang perempuan. Kalau nyebrang, saya di sebelah kanan, kayak ada di sebelah kiri. Ya. Ketika kendaraan datang dari sebelah sana, sudah jelas saya pasti ada di sebelah sini. Kenapa? Saya nggak ada di sebelah sini dan Keke ada di sebelah sini. Karena memang saya melihat itu dari papi saya. Saya lihat, oh gitu ya. Jadi akhirnya apa? Setiap kali nyebrang, pasti saya di sebelah kanan, Keke di sebelah kiri. Ketika nyebrang ada mobil datang, saya yang ada di paling luar. Ketika ada di tengah-tengah, saya kepaksa pindah lagi. Karena arah mobilnya kan datang dari sana. Saya pindah ke sebelah sini. Saya pegang Keke untuk nyebrang. Kenapa saya melakukan ini? Itulah pesan hidup saya. Sehingga suatu hari nanti percayalah, ketika Keke bertemu dengan seorang pria, waktu nyebrang, dia akan melihat seperti apa pria itu.
Dia melakukan itu apa enggak tuh kayak papinya, Pak, kayak maminya. Dia enggak lakukan itu. Saya hidup bersama dengan istri saya. Secara efektif. Kalau datang naik mobil terus mau masuk harus buka pagar. Karena saya yang nyetir. Cencen yang turun, yang buka pagar. Tapi kehidupan kami berdua tidak. Terbiasa untuk begitu nyampe hujan. Enggak, cewek tinggal di dalam, cowok yang bukain pagarnya. Cowok yang kehujanannya. Itu yang dilakukan. Terima kasih buat wanita-wanita perkasa. Yang ketika kejadiannya mirip, lalu dia berkata, diam di mobil. Saya aja yang kehujanan. Luar biasa. Wanita ini adalah wanita langka di muka bumi. Yang perlu kita lestarikan. Udah terbiasa. Kecuali udah gak apa-apa, lu dari sini aja biar cepat. Saya tahu. Istri saya selalu pokoknya cepat. Jadi kalau saya agak lambat dikit, saya keteteran. Dan gak sesuai dengan kecepatannya dia. That's okay. Atur aja, gak apa-apa, it's okay. Tapi saya tahu bahwa this is my responsibility. Ketika berbelanja, pergi ke supermarket, bawa banyak barang. Karena saya melihat ada keluarga, istrinya bawa barang banyak, suaminya di belakang aja sambil mainan handphone. Oke, biasa. Oh, nggak biasa itu kalau di keluarga kita. Kalau saya nggak segera mengambil, sini Chan, gue bawain. Wah saudara, itu bisa konflik meja bundar lama banget. Nggak bakal selesai. Jadi harus cekatan, harus bisa melihat. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, saya melakukan itu seringkali bukan karena kepada istri saya aja. Waktu saya pelayanan di gereja di tempat lain, ada seorang wanita. Dia bawa barang banyak banget, udah bawa troli, bawa barang banyak. Suaminya gak ada. Pemimpin-pemimpin yang lain habis meeting dengan saya, biasa aja masuk. Ayo pencet set, ayo silakan masuk. Saya enggak. Karena kebiasaan. Saya gak tahu kesambat apa, kemasukan roh apa saya gak tahu. Kenapa saya bisa melihat semua orang itu cencen ya? Sehingga kalau saya gak melakukan sesuatu, itu kayak ada sesuatu yang menekan saya. Kak Cincing, saya mau konseling Kak Cincing. Mungkin ada inner child saya. Atau pembentukan saya gimana. Sama tanya sama cencen. Adiknya datang si Ferin itu. Datang ke rumah, bawa barang banyak. Itu dengan itu saya gak lihat apakah itu istri saya atau bukan. Saya langsung, sini Ferin gue bawain. Gak apa-apa, gue udah bisa. Enggak, gue bawain aja. Karena gak tahu itu. Kayak ada sesuatu yang kalau gak bawain tuh kayak salah gitu loh. Kayak saya berdosa gitu loh. Liani mana Liani? Mana Liani? Tanya sama Liani. Liani pakai baju pita. Copot lagi pitanya. Ya. Satu di sini, satu di sini. Kan diikat, susah kan ngikatnya kan? Ya coba cari baju yang lebih gampang dikit. Ya. Tanya sama Liani. Saya langsung datang. Set, Sili biar gue iketin. Set. Aduh kawacir. Silvi. Lagi jalan kita pergi, Ivy kita pergi bareng-bareng, makan, ayo makan. Wah lagi jalan, tiba-tiba saya lihat Ivy punya tali sepatu, copot. Ya udah diikat, copot. Kan bisa tersandung. Jadi saya dengan sigap loh. Saya gak tahu ngeliat Sylvie tuh kayak cencen gitu. Jadi saya dengan sigap langsung, saya begitu langsung gitu. Sylvie, apa Koci, apa? Enggak, ini gue mau ngiketin tali sepatu lu. Ini dikira ada apa? Dan saya gak merasa lebih rendah dari siapapun ketika saya benerin pitanya Leani. Ngiketin sepatu. Enggak, saya gak merasa orang terserah. Tapi saya enggak itu. Tapi Cing, boleh ya Cing? Mungkin nanti siapa tahu ada inner child ini atau apa ya. Kok saya itu memandang kalian semua tuh cencen semua gitu. Tapi saya bersyukur kenapa? Karena ketika saya punya seorang istri yang kemudian punya value, punya prinsip. Dan kita ngobrol. Dan saya melakukannya bukan karena atas tekanan. Saya melakukannya dengan sukacita. I'm happy to do that. Gak ada tuh merasa tekanan kalau gak dilakukan gimana enggak. Tadi joke saya ngomong.
kok seperti kayak orang yang berdosa gitu kalau nggak melakukannya. Enggak. I'm happy to do that. Enggak juga lagi mau cari pujian biarin. Gila pemimpinnya rendah hati banget. Enggak ada yang memuji pun saya kan tetap melakukannya. Itu teladan. Sehingga memang berat. Buat Keke ini berat. Karena suatu hari nanti dia punya pasangan. Dia mungkin bisa mengukur tuh pasangannya tuh seperti apa. Melakukan hal yang dilakukan bapaknya apa enggak. Berat ya, berat. Tapi nanti sebelum bertemu saya arahkan. Biar Keke ketemu dulu sama Kak Cincing. Ya, konseling dulu. Konseling. Nah baik-baik. Hidup kita adalah pesan. Kalau Anda terus sekali, 2 kali, 100 kali Anda tidak ke gereja, maka Anda sedang menyampaikan, Tuhan sama gereja gak penting. Duit penting. Ya, duit penting. Kalau Anda merokok terus di depan anak Anda sedang berkata gini, ngerokok itu biasa. Ngerokok itu baik kok. Lanjutkan kok. Lakukan. Wow, hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, yang pertama tadi taatan dalam penderitaan. Tapi yang kedua, keteladanan dalam penderitaan. Siapa bilang pada saat kita mengalami penderitaan kita nggak bisa memberikan teladan? Bisa, karena Yesus bisa melakukannya. Sedikit orang yang mau menjadi teladan, karena keteladanan itu identik dengan apa? Pengorbanan, ya, pembatasan, betul. Hidup yang dibatasi. Apalagi pengawasan. Hidup tuh seperti ada banyak CCTV di sekitar kita gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu, kayak ada CCTV gitu yang ngelihat kita. Pantas gitu gue tuh melakukan ini. Hey, I'm a leader. Hey, I'm a worship leader. Hey, I'm a musician. Hey, I'm a parent. I'm a father. Saya ada orang tua. Pantas gak saya melakukan ini? Come on. Mari. Jadilah teladan sekalipun dalam penderitaan. Saya bertemu dengan seseorang yang sedang konseling. Lalu saya berkata demikian. Dia sedang mengalami sebuah pergumulan kesulitan. Dan saya bilang begini, ajarin sama anaknya. Untuk anaknya belajar hidup prihatin. Karena gini, menghabiskan uang gak perlu belajar. Setuju? Saya hari ini kasih kepada seseorang. Oke, Nail, saya kasih 20 juta. Tolong habiskan dalam waktu 10 menit. Silakan pergi ke Pascal Hyper Square. Gak perlu diajarin. 20 juta ludes dalam sekejap. Tapi bagaimana kalau seandainya saya mengajarkan? Nail, ini ada uang 200.000. Bagaimana caranya kamu dalam 1 bulan dari 200.000 nggak hilang 200.000-nya, even malah bertambah jadi 400.000. Sih, ngabisin uang nggak perlu belajar, tapi berhemat Anda perlu belajar. Ini bukan berhemat dalam memberkati orang, bukan, tapi berhemat ketika dalam keadaan sangat sulit. Dan saya katakan, ajak untuk anak-anaknya berdoa bersama. Tujuannya apa? Banyak kita Asian parents punya prinsip gini. Anak-anak gak perlu tahu. Biar itu jadi tanggung jawab orang tua. Biar itu jadi penderitaannya orang tua. No. Kita seringkali harus jujur kepada anak kita. Kita sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Kita harus melewati masa kesulitan ini. Dengan cara kita harus tight money policy. Gak menghambur-hamburkan uang. Membelanjakan hanya kepada hal yang penting. Oke? Berhemat sedikit ya. Mari kita berdoa. Ajak anaknya untuk berdoa. Tuhan, minta campur tanganmu. Minta kasih karuniamu. Minta anugerahmu. Anaknya bisa saja berdoa. Tuhan Yesus berkati papa, mama. Lagi gak punya uang. Tolong supaya Tuhan berkati papa, mama. Dia berdoa. Lihat. Ketika Tuhan suatu hari nanti menjawab doanya. Anak-anak punya pengalaman. Wow. Waktu berdoa. Dan Tuhan mendengar. Dan dia menjawab. Dia gak segala-gala. Pokoknya tenang aja ada uang. Yang penting ada uang. Yang penting ada uang. Enggak. Ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dan terus kemudian suatu hari. Dalam sebulan, 2, 3, 5, 6 bulan, setahun. Tiba-tiba Tuhan pulihkan. Doa bersama dengan orang tua. Dengan keluarganya. Melatih anaknya. Walaupun papinya mampu untuk membelikan. Tapi berdoa. Ketika anaknya berdoa terus mengalami jawaban dari Tuhan. Anaknya punya pengalaman. Tuhan hidup ya. Padahal gak kelihatan loh.
Tapi kenapa ya waktu lagi berdoa, ternyata Tuhan jawab loh doa kita. Wow. Satu hari nanti tiba-tiba akan ada surprise. Ketika waktu kita sedang mengalami sesuatu, tiba-tiba anak kita bakal bilang begini, Dad, doa dong. Mam, doa dong. Kita doa yuk. Wih, anak kita luar biasa. Kenapa? Karena kita melibatkan mereka untuk berdoa, berharap sama Tuhan. Dan kita lihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Saya ingat makna kematian Kristus. Yang pertama, ketaatan di dalam penderitaan. Yang kedua apa? Keteladanan dalam penderitaan. Menjadi teladan itu tidak mudah. Kenapa? Pengorbanan. Hidup yang dibatasi. Hidup yang diawasi. Gak nyaman. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan mengikuti jejaknya. Yang percaya katakan amin. Ayat terakhir. Firman Tuhan berkata, jangan seorang pun, 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam bahasa Inggrisnya keren. Dibilang begini, do not let anyone treat you as if you are unimportant. Cih. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Kalau ini enggak. Jangan sampai ada seorang pun di muka bumi ini treat you, memperlakukanmu seolah-olah kamu tuh enggak penting. Karena kamu muda. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataan, tindakanmu, dalam kasih, dalam imanmu, dalam hidup yang murni, yang tulus. Itu yang Tuhan rindukan lewat kematian Yesus di kayu salib. Saya berdoa supaya hari ini kita bisa memaknai kematian Kristus. Yang pertama adalah ketaatan dalam penderitaan. Yang kedua, keteladanan dalam penderitaan. Beberapa yang konseling saya kasih tahu, lakukan ini. Terima kasih buat orang-orang yang taat. Dalam penderitaan dia bisa taat, keren. Dan dia bisa memberikan teladan suatu hari nanti kepada generasi. Kita tundukkan kepala. Hargai ketaatan Yesus di kayu salib. Dan keteladanan dia di dalam penderitaan telah menginspirasi kita untuk hidup kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi hidup kita belajar untuk taat kepada Yesus, juru selamat kita, Tuhan kita, tapi juga mengikuti jejak Yesus ada di dalam sebuah prinsip, yaitu keteladanan. Menjadi teladan sekalipun di dalam penderitaan. Haleluya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan roti dan anggur boleh dibagikan. Mohon untuk para pemimpin, prioritaskan dulu untuk jemaat. Prioritaskan dulu untuk jemaat. Sisanya baru kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan